malam minum es teh satu gelas. Ingat mantan punya juga berkelas. Dingin malam semakin suasananya ganas. Kutukan mantan masih teringat jelas. Tikus manis coba ramas-ramas elus-elus. Pegang di pinggang itu main iris gamas-gamas. Bunuh bilas sabar dalam seperti es. Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas. Kutukan mantan tak bisa dihiraukan. Ku teringat saat kita diranjang. Main film-film masukkan dalam lubang. Ku tetap mengenang kutukan sang mantan. Tidur malam minum es teh satu gelas. Ingat mantan punya juga berkelas. Dingin malam semakin suasananya ganas. Kutukan mantan masih teringat jelas. Tikus manis ku coba ramas-ramas elus-elus. Pegang di pinggang itu main iris gamas-gamas. Bunuh bilas sabar dalam seperti es. Masih teringat kutukan mantan, oh memang jelas. Kutukan mantan. Hai guys, di sini kita akan melaksanakan praktikum biologi yang berjudul keanekaragaman hayati Pantai Camplong atau ekosistem keanekaragaman hayati Camplong. Di sini kita akan tujuan praktikum. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan praktek lingkungan ini adalah untuk mengetahui ekosistem pantai secara langsung yang meliputi apa saja yang pada ekosistem pantai tersebut, dan diharapkan setelah mengetahui ekosistem pantai agar siswa maupun masyarakat umum yang menonton video untuk melindungi dan melaksanakan ekosistem pantai tersebut. Landasan teori. Secara sederhana, ekosistem dapat diartikan sebagai suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem lingkungan hidup yang saling mempengaruhi ekosistem pantai merupakan ekosistem yang ada di wilayah perbatasan antara air dan daratan. Yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik pantai terdiri dari tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sedangkan komponen abiotik pantai terdiri dari gelombang arus, angin, pasir, dan batuan, dan sebagainya. Istilah pantai sendiri diacu dengan memakai antara pesisir dan pantai. Definisi pesisir adalah daerah di tepi laut yang masih mendapatkan pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut, perembasan air laut. Sedangkan pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang surut yang tertinggi dan rendah. Daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, mulai dari dimulai dari batas garis pantai. Daerah lautan adalah daerah yang di atas dan di bawah permukaan lautan yang dimulai dari batas garis pantai. Garis pantai adalah garis mengenalan. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan, air laut di mana posisinya tidak tetap dan tidak berpindah sesuai pasangan surut air laut dan erosi yang terjadi. Sepadan pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Dan selain itu, kita akan cari jenis ekosistem laut. Nah, ciri-cirinya ada 3 macam. Yang pertama itu pantai berbatu, yang kedua pantai berpasir, yang ketiga pantai berlumpur. Cuman hanya di Camplong, di sini kita memberikan di Camplong itu hanya
Ini terdapat pantai berpasir doang. Dijelaskan tadi, yaitu pantai berpasir, yaitu di Camplong. Pantai berpasir merupakan lingkungan yang sangat dinamis, di mana struktur fisik habitatnya digambarkan dengan adanya interaksi. Nah, di contoh alam ini kita adanya interaksi antara energi gelombang ini dikeluarkan melalui pergerakan airnya yang membawa pasir pantai ke laut wilayah pantai pada saat gelombang besar dan membawanya kembali ke pantai tersebut. Keluar wilayah pantai pada saat gelombang keadaan tenang. Pantai berpasir merupakan tempat yang dipilih untuk melakukan berbagai aktivitas reaksi. Organisme tentu saja tidak tampak karena faktor-faktor lingkungan yang beraksi di pantai ini membentuk kondisi di mana seluruh organisme mengubur dirinya dan substrat. Adapun kelompok makhluk hidup yang mendiami habitat ekosistem pantai berpasir terdiri dari kelompok invertebrate dan macroinvertebrate. Flora dan faunanya yang ada di pantai ini ada seperti kerang, rumput laut, dan lain-lain. Saya akan mendiskusikan tentang flora fauna yang ada di Pantai Camplong ini. Ini lagi ngapain itu? Lagi ngapain itu? Kita samperin aja dulu. Mip, lagi ngapain Mip? Lagi nyari kepiting. Oh, nyari kepiting. Om Tam. Oke, kita kali ini akan menuju tempat para organisme kepiting itu sedang berkumpul. Dan nampaknya ketika banyak sekali yang menguburkan diri sendiri karena takut terancam, karena mereka merasa terancam. Para organisme kepiting-kepitingnya ini sedang berada di daerah sini, guys. Dan berjalan sangat panjang, guys, dari sini hingga ke sana, guys. Termasuk di kakiku ini juga ada banyak ini. Ini, guys, sangat banyak, guys. Ini bintik-bintik merah ini, guys. Para organisme kepitingnya, guys. Yes, di sini kita selanjutnya akan meneliti organisme yang ada di perairan laut yang berada di Pantai Camplong. Oke, ini tadi kepiting yang tadi, geng. Yang barusan tadi yang banyak itu, geng. Ayo, Mip. Kita meneliti yang di bawah laut, Mip. Oke, kan SpongeBob SquarePants. Wow, apa aja nih, geng? Oh, banyak sekali ganggang lumut-lumut, geng. Dan ini rumput laut di sana banyak, geng. Batu karang sangat banyak sekali di sini. Dan kita jalan pelan-pelan, kakinya rasanya sakit sekali kalau lewat. Organisme yang ada di dalam lantai di perairan adalah yaitu yang pertama alga, dan yang kedua ini yang di bawah kaki saya ini yaitu berupa kerang-kerang kecil yang sangat banyak jumlahnya. Yes, setelah kita ke bawah, kita akan menuju ke atas lagi. Kita akan meneliti pohon-pohon yang ada di depan situ, geng. Meneliti pohon-pohon itu. Burung api masuk. Tak bisa masuk. Tak bisa masuk. Geng, ini bisa banyak masuk. kepiting, geng. Kepiting nih, geng. Banyak sekali, geng. Rumput laut tuh nampak di sini. Iya, ini sedang dianu. Wow. Video mana? Bakau adalah nama sekelompok tumbuhan dari genus Rhizopora, suku Rhizoporaceae. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri yang mencolok berupa akar tunjung yang besar dan perkayaan puncak yang tertutup, daun penumpu yang meruncing serta buah yang berkecambah serta berakar ketika masih di pohon vivipar. Pohon bakau juga memiliki banyak nama lain seperti tancang, tinjang, bangkok, kawako, dan wako, jangkar, dan lain-lain. Ada 3 jenis bakau yang bisa dijumpai di hutan-hutan
bakau di Indonesia. Jenis-jenis tersebut ialah bakau minyak. Bakau minyak juga disebut dengan nama bakau tanduk, bakau aki, bakau kacang, dan lain-lain. Tandanya dengan warna kemerahan pada tangkai daun dan sisi bawah daun seperti ini. Dan selanjutnya bakau kurap. Bakau kurap adalah yang kedua, bakau kurap. Bakau kurap juga disebut dengan nama lain-lain seperti bakau betul, bakau hitam, dan lain-lain. Bakau kurap memiliki kuning batang berwarna gelap hingga berwarna hitam. Bagian kulitnya terdapat pecahan bergaris horizontal. Diameter batangnya dapat mencapai 70 cm dan sementara tinggi pohonnya umumnya dapat mencapai 27 meter. Bakau kurap dengan tinggi pohon melebihi 30 meter sangat jarang ditemukan. Bunga berkelompok 4-8, kuntum daun, mahkota putih berambut panjang hingga 9 mm, buah bentuk telur hijau kecoklatan 5-7 cm. Hipokotil besar, kasar, dan berbentil panjang 36 sampai 70 cm. Leher kotiladon kuning jika matang. Kayu bakau memiliki kegunaan yang baik sebagai bahan bangunan, kayu bakar, dan terutama sebagai bahan pembuat arang. Kulit kayu menghasilkan tanin sebagai kayu bakar. Secara tradisional, masyarakat bisa memakai jenis Eucalyptus atau niri. Sedangkan untuk bahan bakau pembuat arang bisa dipakai Rhizopora. Sedangkan penggunaan kulit kayu bakau untuk diambil taninnya hampir tidak terdapat. Tumbuhan ini termasuk ke dalam marga Clophyllum yang mempunyai sebaran cukup luas di dunia, yaitu Madagaskar, Afrika Timur, Asia Selatan dan Tenggara, Kepulauan Pasifik, Hindia Barat, dan Amerika Selatan. Di Indonesia, nyemplung tersebar mulai dari Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku, hingga Nusa Tenggara dan Papua. Manfaat kelebihan nyemplung sebagai bahan baku biofuel adalah bijinya mempunyai rendaman yang tinggi, bisa mencapai 74%, dan dalam pemanfaatannya tidak berkompetisi dengan kepentingan pangan. Keunggulan nyemplung lain ditinjau, prospek pengembangan dan pemanfaatan lain antara lain adalah tanaman dengan regenerasi mudah dan berubah sepanjang tahun yang menunjukkan daya survival yang tinggi terhadap lingkungan. Nyemplung relatif mudah dibudidayakan, baik tanaman sejenis monokultur atau hutan campuran, cocok di daerah beriklim kering. Permukaan alami banyak dan perubahan sepanjang tahun.